Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 738 bagian 738. Apa? Jiang Yan sangat ketakutan sehingga dia tertangkap basah oleh perilaku Jengger itu. Sebelum dia bisa membuat tanggapan di masa depan, dia dipeluk oleh Jengger. Hati Lin Yu tiba-tiba menegang, dan dia melirik Jiang Yan yang dipegang oleh kepala Jengger dengan panik. Jantungnya berdetak kencang. Dalam situasi ini, bahkan yang selalu tenang dia tidak bisa menahan panik, karena takut Jiang Yan akan memiliki seseorang. Apa yang salah loh, orang-orang ini adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Dia tiba-tiba tegang, sangat ingin bergegas menuju kepala Jengger untuk membunuh kepala Jengger dalam hitungan detik, sehingga menyelamatkan Jiang Yan. Tapi dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas seperti ini, dia bisa menyelamatkan Jiang Yan, tapi dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan terbunuh. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan urat biru keras di dahinya, dan menatap kepala Jengger itu dengan dingin, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Sejak saat ini, Kokskem sudah menjadi orang mati. Jiang Yan juga tanpa sadar melihat mata Lin Yu saat ini, mengetahui bahwa Lin Yu mungkin terburu-buru mati-matian untuknya, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah Lin Yu, mata penuh air mata. Mengapa dia tidak tahu, Lin Yu mungkin bisa menyelamatkannya sendiri, tapi itu mungkin membunuh orang-orang di aula ini. Dengarkan orang-orang di dalam, dengarkan orang-orang di dalam, kami akan mengungsi sesuai dengan kebutuhan Anda dan menyiapkan kendaraan untuk Anda, tetapi Anda harus mematuhi janji-janji Anda dan tidak melukai sandera. Di luar kota asal, Tian Zilian masih memegang klakson besar dan berteriak di dalam, memperingatkan Kokskem dan yang lainnya untuk tidak melukai sandera. Bagaimanapun, kepergian mereka sepenuhnya akan membuat Kokskem dan mereka tidak takut, dan mereka mungkin melakukan sesuatu tindakan yang gila. Wajah Tan Kai merosot, dia merebut terompet di tangan Tian Zilian, dan dengan tegas berteriak ke arah kota asal, orang-orang di dalam harus mendengarkan Lao Su. Lao Su adalah anggota dari Departemen Intelijen Militer. Jika Anda berani melukai seorang sandera, saya bersumpah atas nama Departemen Intelijen Militer bahwa saya akan mencekik Anda di ujung dunia. Anda gila. Ekspresi Yuan Jiang berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berjalan cepat dan meraih tanduk Tan Kai, menutupnya, dan berkata dengan marah, "Siapa yang menyuruhmu untuk mengekspos kami? Dengan cara ini, mereka dijaga, bagaimana kita bisa diam-diam memburu mereka? Kapten Yuan, kita mundur, tapi kita harus menyerahkan ratusan nyawa kepada mereka. Siapa yang tahu hal menjengkelkan apa yang akan mereka lakukan? Kita harus menggunakan nama Departemen Intelijen Militer untuk mengejutkan mereka." Tan Kai berkata dengan sedikit emosi, "Sekarang kita dalam posisi pasif. Selama rumah yang penuh dengan sandera baik-baik saja, bahkan jika misinya gagal, itu akan sia-sia." Kentut. Yuan Jiang berteriak dingin, "Jika aku membiarkan mereka kabur, maka Yuan Jiang tidak akan menjadi lelucon di masa depan. Kapten Yuan, menurut pengalamanku, mereka pasti akan menyandera dan pergi. Demi keselamatan para sandera, kupikir lebih baik kita berkompromi. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka masih di China, dan kita masih punya kesempatan untuk menangkap mereka." Mereka. Tian Zilian juga berdiri saat ini dan bergegas ke Yuan Jiang untuk membujuknya. Menurut apa yang dia maksud, biarkan sekelompok orang pergi, selama mereka bisa menahan sandera. Jangan khawatir, kami di sini bukan untuk berurusan dengan orang Huaxia Mu. Pada saat ini, seorang Tionghoa yang agak tumpul dengan kepala Kokskem datang dari kota asal lagi. "Misi kami telah selesai. Selama Anda membiarkan kami pergi, kami tidak akan menyakiti siapapun. Namun, untuk mencegah Anda melacak, menyerang atau berada di jalan,
Kami akan mengambil beberapa sandera dan pergi. Setelah kami aman, kami akan membebaskan mereka secara alami. Selain itu, saya meminta Anda untuk menyiapkan 3 kendaraan komersial umum untuk kami. Jangan berharap untuk memasukkan apapun ke dalam mobil. Untuk hal-hal seperti pelacak, saya akan mengirim seseorang untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dalam beberapa saat. Jika saya menemukan sesuatu yang salah, maka Anda akan menanggung akibatnya. Nada bicara Coxcomb dingin dan pikirannya sangat teliti, dengan mempertimbangkan hampir setiap detail dan kemungkinan. Warna kulit Tian Zilian langsung berubah ketika dia mendengar kata-kata Coxcomb, dan buru-buru menyapa seorang petugas polisi di departemen teknis di sebelahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan lepas pelacak yang dipasang di mobil. Direktur, jangan khawatir, pelacak kami dipasang dengan sangat rahasia, mereka tidak akan menemukannya. Petugas teknis meyakinkannya. Tidak akan ditemukan. Bagaimana jika ditemukan? Wajah Tianzi memarahi dengan marah. Jika ditemukan, ratusan nyawa akan hancur. Kamu sialan, biarkan aku mengambil nyawa orang biasa dan bertaruh melawan mereka. Saat dia berbicara, dia melirik Yuan Jiang dengan dingin. Jelas, dia sedang berbicara dengan Yuan Jiang. Dia juga melihatnya saat ini. Sepertinya di mata Yuan Jiang, dia bisa mengorbankan beberapa untuk kehormatannya sendiri. Hidup. Ya, saya akan menghancurkan sekarang. Petugas teknis buru-buru setuju dan menyuruh rekannya bergegas ke mobil yang sudah disiapkan dengan cepat. Kapten Yuan, saya ingin mengatakan bahwa demi keselamatan para sandera, kita harus sepenuhnya meninggalkan penangkapan ini. Tian Zilian mendatangi Yuan Jiang dan membujuk Yuan Jiang, sudah cukup banyak orang mati. Jika kita mati lagi, kita tidak bisa menjelaskannya. Yuan Jiang melihat ke kota asal dengan ekspresi suram, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, kepala jengger di kota asalnya sudah menjelaskan rencana pelarian umum kepada beberapa anak buahnya. Sepertinya mereka takut didengar oleh orang-orang yang hadir. Mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin atau Inggris saat ini. Mereka menggunakan semacam ekstrim dari Asia Tenggara. Lin Yu mengerutkan kening pada bahasa khusus, dan dia bingung ketika mendengarnya. Setelah Coxcomb selesai berbicara, salah satu pembunuh besar tiba-tiba melirik ke seluruh aula, dan matanya berbinar ketika dia melihat sepasang ayah dan anak muda, dan berjalan cepat ke arah pasangan ayah dan anak itu, dan meraih anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun itu. Naik. Jangan tangkap anakku, tolong jangan tangkap anakku. Ketika ayah anak itu melihatnya, wajahnya pucat, dan suaranya gemetar dan dia mengumpulkan keberanian untuk memohon kepada lelaki besar itu, mengapa kamu tidak menangkapku, tangkap aku. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti putramu. Coxcomb menuju ke arah ayah anak itu saat ini dan berkata dengan ringan, selama kamu bisa membantu kami sesuai dengan persyaratan kami, setelah bantuan ini selesai, aku akan dengan sendirinya membiarkan putramu pergi. Ayah anak itu memandang kepala jengger dengan panik, menelan mulutnya dan mengangguk, oke, saya bantu, saya bantu. Terima kasih. Jengger itu tersenyum pada ayah anak itu, tapi senyumnya sangat aneh, dan hati manusia itu keriting. Pada saat ini, polisi di luar kota asal kembali berteriak keras, mengatakan bahwa kendaraan yang diminta oleh Coxcomb telah disiapkan, dan tentara yang berada di tempat kejadian mulai mengungsi dengan tertib, berharap mereka dapat menepati janji dan membiarkan para sandera pergi dengan selamat. Coxcomb mengedipkan mata pada bawahannya. Bawahannya segera memilih beberapa pasangan atau anggota keluarga, meninggalkan salah satu dari mereka, dan berkata dengan dingin kepada yang lain, pergi untuk konfirmasi, apakah mereka sudah pergi. Beberapa yang terpilih buru-buru lari keluar dan melihat-lihat. Mereka tidak berani melarikan diri karena khawatir dengan keselamatan keluarga mereka. Mereka kembali dan memberitahu Kutu bahwa tentara mereka di luar memang sudah mundur.
Baru saat itulah Kokskem mengedipkan mata pada pria besar itu dan memberi isyarat agar dia keluar dan melihatnya secara langsung. Setelah pria besar itu keluar, Lin Yu menatap kepala jenggir itu dengan dingin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lepaskan dia, aku akan pergi bersamamu." Kepala jenggir itu sedikit terkejut, dan setelah melihat Lin Yu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia menempelkan moncongnya ke leher Jiang Yan di lengannya, dan berkata dengan ringan, apakah ini kekasihmu?" "Tidak buruk." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Dia tidak dalam kesehatan yang baik dan tidak tahan ketakutan, jadi saya bersedia menjadi sandera untuknya." Jiang Yan menggigit bibirnya erat-erat, menatap Lin Yu dengan mata berkaca-kaca, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Maaf. Aku tidak bisa menjanjikanmu." Kokskem tersenyum, "Kamu tahu, wanita jauh lebih mudah dikendalikan daripada pria." Lin Yu mengepalkan tinjunya erat-erat dan menjadi bingung. "Anda tahu, jika Jiang Yan dibawa pergi oleh sisir seperti ini, maka keselamatan Jiang Yan akan benar-benar di luar kendali. Jika kamu sangat ingin pergi bersama kami, maka aku akan memenuhimu." Pada saat ini, pria berwajah merah yang baru saja menyaksikan ketidaknyamanan Lin Yu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian berjalan untuk merobek kerah Lin Yu dan merobek Lin Yu, seolah-olah dia merasa bahwa Lin Yu sangat ringan, dan tidak bisa menahannya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku menangkapmu semudah menangkap kalkun." www.metelnovel.com Bab terakhir dari menantu terbaik adalah yang tercepat.